Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Vanishing. Film ini akan bercerita tentang pasangan suami istri yang dikasih tinggal di suatu rumah besar dan mewah secara gratis. Tapi tentu aja ada udang di balik batu guys. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dari seorang pendeta muda yang sedang membaca Alkitab. Tiba-tiba dia mendengar suara dari kamar lain dan pendeta itu pun memutuskan untuk melihat. Alangkah terkejutnya saat dia melihat dirinya sendiri sedang menghabisi seorang perempuan. Namun tiba-tiba semua itu menghilang begitu aja. Pagi harinya, Uskup Malachi dan Dr. Suter datang mengecek rumah tersebut. Mereka menemukan wanita yang udah mati tertusuk bersimbah darah. Selain itu, si pendeta juga udah mati gantung diri. Anehnya, Malachi nggak terkejut melihat hal itu. Dia pun menyuruh Dr. Suter untuk membersihkan semua yang dia lihat. Pendeta muda itu sebelumnya seperti melihat ramalan tentang apa yang akan dia lakukan di rumah itu. Singkat cerita, rumah kembali dihuni oleh pendeta baru pilihan Uskup Malachi. Dia adalah Linus. Linus mengajak istrinya Marian untuk tinggal di sana dan Marian sendiri adalah janda anak satu. Anak Marian yang bernama Adele sangat tertarik dengan rumah itu dan langsung bersemangat untuk menjelajah semua ruangan yang ada di rumah itu. Linus sendiri sangat berterima kasih karena Marian bersedia untuk menemaninya tinggal di rumah itu. Linus menunjukkan beberapa ruangan dan salah satunya adalah kebun rumah di mana udah ada tanaman yang tumbuh di sana. Sementara Adele yang udah masuk ke dalam rumah menemukan sebuah kamar dan dia menemukan boneka bayi di dalam lemari. Namun bagian mata boneka itu bolong dan ada juga boneka kecil aneh yang tertutup oleh kain di dalam lemari tersebut. Malam harinya mereka makan malam bersama. Adele terburu-buru makan bahkan ketika doa belum selesai. Tentu aja Linus menegur hal itu, tetapi dia memaafkan Adele dan menganggap kalau anak tirinya itu belum mengerti tentang hal tersebut. Sebelum tidur, Adele meminta ibunya untuk menyelimuti dirinya seperti boneka mainan. Marian merasa heran dengan boneka buta dan juga 3 boneka kecil lainnya. Marian pun menanyakan permainan apa yang Adele buat. Namun Adele menjawab kalau dia nggak melakukan permainan dan Veronica lah yang telah melakukannya. Veronica sendiri adalah boneka milik Adele yang dia bawa dari rumah lamanya. Marian pun menanyakan boneka kecil berkerudung coklat. Sayangnya Adele nggak tahu siapa itu dan dia memberitahu kalau itu adalah rahasia. Marian sendiri nggak menaruh curiga sama sekali bahkan ketika anaknya bisa berbicara dengan boneka. Marian yang kembali ke dalam kamar pun berganti baju ketika Linus datang. Dia meminta suaminya itu untuk menjamah tubuhnya, namun Linus merasa gugup dan bahkan dia belum siap untuk melakukan hal tersebut. Untuk menenangkan diri, Linus pun membuka Alkitab dan membacanya. Pagi harinya saat Linus pergi ke gereja, Marian dan Adele menonton film tentang Hitler karena pada masa itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Tanpa mereka ketahui, ada seorang yang mengamati mereka berdua ketika selesai menonton film, yang mana pria itu adalah Reed. Marian pun bersiap diantar pulang oleh sopirnya yaitu Frank, dan Linus yang kebetulan melihat hal itu merasa cemburu. Linus pun pergi ke gereja dan menyalakan lilin yang ada sembari berlatih untuk mengisi ceramahnya. Namun tiba-tiba Reed datang dan dia menunjukkan sebuah buku mengenai sejarah Ordo yang merupakan suatu sekte sesat yang udah dibubarkan. Reed seolah ingin memberitahu Linus tentang apa yang terjadi dan kenapa dia berada di rumah itu. Rumah yang Linus tinggali merupakan bangunan bekas Ordo dan dia memberitahu kalau ada kuburan di sekitar rumah Linus. Dan itu udah ada sejak lama. Dia juga memberitahu kalau istri Linus nantinya akan bertingkah aneh. Mendengar hal itu, Linus pun mencoba untuk mengusir Reed.
Tapi Reed terus memberitahu kalau dulu ada seorang wanita yang dihabisi di sana karena mempunyai anak haram. Linus yang penasaran dengan perkataan Reed mencoba mencari tahu tentang apa yang ada di sekitar rumahnya. Dia menemukan sebuah terowongan namun terkunci. Di sisi lain, Marian mengajak Adele bermain petak umpet. Marian sendiri kebingungan mencari anaknya itu hingga akhirnya dia masuk ke dalam ruang bawah tanah. Ade, Dia menemukan cermin yang tertutup kain. Anehnya bayangan cermin itu mengalami delay saat Marian mendekatinya. Yang mana tiba-tiba Adele mengagetkannya dan segera Marian mengajaknya untuk keluar dari sana karena ketakutan. Dalam cermin itu terlihat seorang perempuan memakai baju putih seolah memandangi mereka berdua. Linus yang berada di kamarnya pun menemukan sebuah Alkitab namun isinya udah berlubang dan ada bagian yang terlihat aneh. Di saat yang bersamaan, Uskup Malachi datang ke rumahnya Linus. Linus pun terkejut karena Malachi sedang mengobrol dengan istrinya. Malachi mengomentari tentang Alkitab milik Stanley. Linus pun berniat memberikan kitab itu kepada Malachi. Sebenarnya kedatangan Malachi sendiri adalah untuk memperingatkan Linus tentang seorang kafir yang ada di kota. Seseorang yang menurutnya nggak bertuhan dan mengaku sebagai sang penyelamat. Yang mana orang tersebut adalah Reed. Malachi memperingatkan Linus untuk nggak mendengarkan kata-kata Reed, dan saat makan malam bersama keluarganya, Marian memberitahu kalau dia berniat untuk menyumbangkan beberapa hal untuk perang. Namun Linus yang mendengar hal itu seolah nggak begitu senang dan menganggap kalau perang bukanlah urusan mereka. Selain itu, Linus berharap kepada Marian untuk bersikap lebih terhormat karena dia merupakan istri pendeta. Namun bagi Marian, sentuhan dari suami lebih menyenangkan daripada sebuah status. Dia pun pergi dan mengajak Adele untuk menuju kamarnya, dan Adele sendiri pun terdiam di depan cermin. Dan ketika dia pergi, lagi-lagi bayangan Adele yang di cermin gak mengikutinya, seolah ada dunia sendiri di balik cermin tersebut. Selesai mandi, Marian mendatangi Adele yang sedang bermain boneka. Dia menanyakan tentang apa yang sedang anaknya mainkan, dan Adele sendiri menjelaskan kalau itu adalah rumah yang mereka tinggali. Namun Marian penasaran dengan satu hal, yaitu tentang tempat yang ada 3 boneka kecil di sana. Adele menjawab kalau ibunya melarang dirinya untuk memberitahu hal itu, dan bahkan Marian pun dilarang untuk melihatnya. Tentu Marian kebingungan dengan omongan anaknya itu. Tiba-tiba Adele berteriak dan mengatakan kalau Marian bukanlah ibunya dan dia merupakan seorang pembohong. Tentu Marian sangat marah dan dia menyeret Adele ke atas kasur untuk segera menyuruhnya tidur. Saat tengah malam, Marian terbangun dari tidurnya dan dari jendela dia melihat ada orang yang mendekati Besti yang sedang memotong tanaman. Marian segera berlari dan ketika sampai di depan pintu, Marian melihat dirinya sendiri yang sedang memegangi Betsy yang udah nggak bernyawa. Marian pun berteriak memanggil Linus dan ketika Linus datang, Marian hanya berada di sana sendirian. Linus sendiri nggak mengerti apa yang istrinya lakukan, sementara Marian juga kebingungan dengan apa yang terjadi. Hari berikutnya, Marian mendatangi dokter untuk berkonsultasi. Dokter Suter memberitahu Adele baik-baik aja sehingga Marian gak perlu khawatir. Anaknya itu hanya butuh pembiasaan di dalam rumah. Namun dokter terkejut ketika tahu kalau Marian tinggal di Molly Hall sekaligus dia adalah istri dari seorang pendeta. Dokter itu pun berusaha bersikap biasa seolah nggak terjadi apa-apa. Dokter Suter curhat mengenai hal itu kepada Reed dan dia nggak ingin keluarga dari Linus menjadi korban seperti pendeta-pendeta sebelumnya. Terlebih dirinya nggak tega karena ada anak kecil di sana. Reed berjanji untuk nggak membiarkan hal itu terjadi, namun tiba-tiba Malachi datang dan menyuruh Suter untuk nggak mencampuri urusannya. Dia sendiri juga mengancam akan membongkar kasus Reed dahulu dan akan menyeretnya ke penjara. Tentu Reed gak tinggal diam dan dia juga mengancam Malachi kalau dirinya mengetahui hubungan Malachi dengan pihak Jerman. Di sisi lain, Linus yang sedang memeriksa beberapa berkas yang diberikan oleh Malachi mengenai Reed menemukan sebuah kunci yang tergeletak di laci meja.
Dia pun masuk ke dalam terowongan yang terkunci dan di sana ada beberapa peti mati. Sementara itu, Reed yang udah mabuk dan hendak pulang mendengar suara perempuan di sungai yang minta tolong. Namun tiba-tiba Malachi datang bersama dengan tukang pukul yang dia bawa dan Reed pun dihajar habis-habisan. Sedangkan di rumah, Betsy mendatangi Marian dan dia menanyakan apakah Marian melihat laki-laki yang datang dan kemudian membunuhnya. Tentu aja Marian terkejut mendengar hal itu dan Betsy pun memberikan sebuah alamat rumah dan menyuruh Marian untuk pergi ke sana. Yang mana alamat itu adalah rumah Reed. Namun Marian menemukan Reed yang udah bersimbah darah setelah dihajar oleh tukang pukul Malachi. Reed menjelaskan kalau dia telah meneliti rumah itu sejak lama. Dia juga menunjukkan sebuah buku yang berisi tentang penyimpangan sekte yang sangat parah. Sekte itu sendiri percaya kalau penyiksaan akan mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Dan jika buku itu memang benar diyakini, berarti rumah Linus merupakan rumah bekas tempat penyiksaan sekte tersebut. Dan hal itulah yang menjadikan rumah tersebut angker dan banyak kejadian-kejadian gak masuk akal. Udah banyak orang di masa lalu yang menjadi korban rumah itu, di mana rumah itu membuat anak melawan orang tua dan istri melawan suaminya. Reed memberitahu jika Marian gak segera meninggalkan rumah itu, maka rasa malu akan membunuhnya. Dia juga menyuruh Marian untuk membawa buku itu dan membicarakan tentang hal tersebut kepada Linus. Linus yang udah pulang ke rumah pun mendengar suara dari basement. Ketika didatangi, dia melihat istrinya yang sedang bercinta dengan Frank. Namun semua itu hanyalah sebuah halusinasi. Di saat yang sama, Marian pulang ke rumah dengan membawa buku milik Reed dan dia menjelaskan kalau ada sesuatu yang aneh di rumah tersebut. Tentu aja Linus ini nggak percaya dan dia berniat untuk merebut buku itu. Namun Marian melawan dan dia pergi meninggalkan suaminya. Pagi harinya Linus mengisi khotbah di gereja sementara Marian pulang sendiri terlebih dahulu. Dia berniat untuk membuka buku itu namun tiba-tiba Malachi datang dan ingin berbicara dengannya. Dia mendesak Marian untuk mengakui apa yang terjadi dahulu. Marian pun menceritakan kalau dulu dia melahirkan Adele tanpa ayah. Namun meskipun Adele ini anak haram, Marian mengaku kalau dirinya adalah janda. Tapi sialnya Malachi udah tahu cerita tentang Marian dan kedatangannya hanya untuk mengintimidasi. Dia seolah mengingatkan kembali tentang jasa yang telah dia lakukan ketika mengambil Adele dari panti asuhan untuk dibawa kembali kepada Marian. Malachi ingin Marian untuk nggak pergi dari rumah itu dan mengancam jika Marian pergi maka dia akan mengambil Adele kembali. Marian pun pergi mencari anaknya dan dia mencari ke ruang bawah tanah. Dia terus menelusuri ruangan itu karena samar-samar mendengar sebuah suara. Hingga akhirnya dia melihat sebuah penampakan wanita dengan penutup mata. Marian pun kembali dan dia menemukan anaknya udah berada di tempat tidur. Dia nggak ingin Adele bermain dengan 3 boneka dengan kerudung itu. Dan Adele pun memberitahu kalau dia nggak ingin pergi dari rumah itu. Ketika ditinggal muncul 3 orang di kamar Adele yang memakai kerudung. Di dalam kamar Marian mendapatkan gangguan di mana dari pantulan cermin terlihat dia sedang hamil. Dan ketika kembali ke ruang tengah, Marian menyadari kalau anaknya sedang berada di depan cermin. Ketika didekati, Adele menuju ke tembok dan di sana Marian melihat dirinya sendiri yang sedang menempel di dinding. Terlihat juga seorang wanita yang mengajak Adele untuk masuk ke dalam cermin. Dan Adele pun seolah mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Segera Marian mendatangi Linus, tapi sayangnya Linus malah mabuk. Marian pun mencari pertolongan kepada Reed dan Reed pun mengatakan kalau dia bisa membantu Marian asalkan dia bersedia masuk ke dalam kegelapan. Di sisi lain, Linus mencoba mencari Betsy namun muncul sosok biarawan yang sepertinya Linus nggak menyadari penampakan itu. Reed dan Marian yang masuk ke dalam rumah menemukan Betsy yang udah meninggal. Selain itu, Linus juga udah kesurupan. Reed pun menyuruh Marian untuk mencari benda berharga milik anaknya, siapa tahu mereka bisa merayu Adele untuk kembali ke dunia nyata.
Segera Marian mencari Veronica, sementara Reed mencoba menerawang apa yang dilihat oleh Linus. Ada seorang perempuan yang berada di meja dan dikelilingi oleh para biarawan. Reed memberitahu kalau rumah itu terkutuk karena bertahun-tahun yang lalu ada seorang wanita yang dihabisi oleh sekte sesat. Sedangkan hantu wanita yang membawa Adele untuk balas dendam atas apa yang sekte lakukan kepadanya. Biarawan sekte melakukan itu karena wanita tersebut hamil dari salah satu anggotanya. Reed sendiri berusaha menyadarkan Linus dan ternyata Linus mengetahui ritual untuk masuk ke dalam dunia gaib. Mereka pun memulai ritual di ruang bawah tanah dan ketika ritual udah dimulai, tiba-tiba Marian berada di depan cermin. Dia masuk ke dalam ruang seperti tempat bayi, namun dalam kasur itu hanya berisi sebuah boneka. Dia pun terus berjalan dan melihat dirinya sendiri ketika bermain petak umpet untuk pertama kali. Selain itu, Marian juga melihat dirinya yang udah terikat dan ada 3 biarawan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Marian gak merasa bersalah dan bahkan dia mengakui kalau menikmati perbuatannya di masa lalu. Salah satu biarawan pun menyiksa dirinya untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Marian merasakan gambaran dari si wanita yang dihabisi sebelumnya, dan tiba-tiba Marian berpindah ke ruang basement. Dia segera mencari anaknya dan menemukan Adele yang sedang bersama dengan seorang wanita. Marian pun mencoba bernegosiasi kalau dia akan menguburkan anak wanita itu dengan layak dan akan menulis ulang sejarah yang terjadi. Wanita itu pun akhirnya melepaskan Adele. Pagi harinya mereka memakamkan tulang belulang beserta dengan boneka yang matanya udah bolong. Mereka pun berdoa dan mengakhiri semuanya. Namun malam harinya kuburan itu kembali digali dan dimasukkan ke dalam kotak oleh Malachi. Dia membawa tulang wanita itu dan anaknya ke pihak Jerman. Sementara itu Linus mengisi khotbah gereja yang udah kembali penuh. Dan film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film The Vanishing. Malachi sebenarnya anggota sekte yang masih tersisa. Mencoba menutupi aibnya karena sebenarnya hantu wanita yang gentayangan di rumah itu adalah arwah dari wanita yang punya hubungan gelap dengannya. Tapi nggak dijelasin ya apa hubungannya Malachi, sekte tersebut dan juga pihak Jerman. So mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.